Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fianur dengan NIM 230401020017. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS analisa berorientasi objek, di mana kita ditugaskan untuk membuat langkah-langkah pemodelan dari sebuah sistem. Di sini saya mengambil contoh pembuatan sebuah sistem aplikasi mesin learning dengan model naive Bayes untuk evaluasi kepuasan mahasiswa dengan studi kasus perpustakaan kampus Unsurya. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, untuk membuat sebuah sistem ada beberapa langkah. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah requirement analysis. Yang pertama ada identifikasi aktor. Identifikasi aktor di sini yaitu ada sebuah petugas perpustakaan atau karyawan perpustakaan yang nantinya akan mengoperasikan sebuah sistem. Kemudian desain analisis. Seperti apa sistem itu akan dibuat? Nah, sistem itu kira-kira akan dibuat dengan sistem memiliki halaman login. Pengguna dapat memanajemen admin. Pengguna dapat melakukan data training dan data testing. Pengguna dapat melakukan klasifikasi dan probabilitas pada dataset. Dan pengguna dapat melihat hasil performa. Nah, dari aktor serta desain analisis di atas, maka kita gambarkan sebuah use case diagram. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini, teman-teman. Ada sebuah aktor admin, kemudian admin bisa membuka halaman login. Ketika sudah memasukkan username dan password, maka masuk halaman utama. Di halaman utama tersebut, admin dapat melihat beberapa menu, yaitu yang pertama ada menu manajemen admin, menu dataset, menu naive Bayes, dan menu performa, seperti yang sudah kita jelaskan sebelum slide sebelumnya. Nah, di dalam sebuah menu dataset dapat bisa melakukan data training serta data testing. Nah, sama seperti dataset, di dalam menu naive Bayes, admin juga dapat melakukan probabilitas dan klasifikasi hasil. Nah, untuk activity diagram sendiri, yang pertama diagram login. Nah, ada mulai, kemudian admin menginputkan email dan password. Ketika berhasil difasilitasi oleh sebuah sistem, jika benar, maka disimpan, kemudian masuk halaman utama. Jika gagal divalidasi, maka akan kembali ke email dan password. Yang kedua ada activity diagram data training. Nah, diagram data training yang pertama mulai, kemudian admin membuka halaman login, admin memasukkan email dan password, kemudian diproses oleh sistem, dan sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Kemudian admin dapat memilih menu data training. Selanjutnya, admin akan mengimport data hasil kuesioner. Diteruskan dengan memilih yang berisi data. Kemudian admin akan menyimpannya dan sistem akan menampilkan data training. Kemudian setelah sistem menampilkan menu data training, admin dapat mengekspor, menghapus, serta mencari data training. Dan kemudian sistem merespon dengan simpan dan update, serta selesai. Activity diagram yang ketiga yaitu diagram hitung probabilitas.
Dengan dimulai oleh admin, admin membuka halaman login seperti biasa, memasukkan email dan password, kemudian direspon oleh sebuah sistem, sistem memproses serta mengecek, serta menampilkan halaman dashboard admin. Kemudian admin memilih menu probabilitas. Nah, selanjutnya akan direspon oleh sebuah sistem, dan sistem akan menghitung probabilitas serta data yang sudah diinput. Nah, terakhir sistem akan menampilkan hasil probabilitas kepuasan mahasiswa dan selesai. Yang keempat ada activity diagram data testing. Sama seperti sebelum-sebelumnya, dimulai dari admin membuka halaman login, memasukkan email dan password, dicek oleh sebuah sistem, kemudian sistem menampilkan halaman dashboard admin, admin memilih menu data testing, kemudian dilanjutkan menginput data hasil kuesioner, kemudian diteruskan memilih file yang berisi data, kemudian admin menyimpan, dan direspon oleh sistem dengan menampilkan data testing. Kemudian admin dapat mengekspor, hapus, dan menampilkan data testing. Dan akan direspon oleh sebuah sistem, dan sistem akan menyimpan data dan selesai. Nah, selanjutnya di dalam pembuatan sistem kita juga memerlukan use case diagram. Use case diagram di sini ada admin, beranda, dashboard, apps, profile, manajemen admin, dataset, live bias, dan performa. Selanjutnya yaitu setelah requirement analysis, yaitu pengimplementasian atau implementasi. Nah, implementasi dari hasil analisa di atas, kemudian kita implementasikan ke dalam sebuah sistem berbasis web dengan tampilan seperti yang bisa teman-teman lihat. Ada halaman login, halaman admin, serta halaman-halaman yang lainnya yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, kemudian setelah melakukan implementasi, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan testing. Nah, testing di sini kita menggunakan black box. Nah, skenario pengujiannya yaitu dengan menginput username berupa email dan password yang benar, lalu klik tombol login, maka test case hasil yang diharapkannya yaitu sistem memberikan akses dan membuka halaman utama pada website. Sudah sesuai. Nah, yang kedua yaitu menginputkan email dan password benar, lalu mengklik tombol login, sama, kemudian masukkan username dan password, sistem akan menolak dan memberikan peringatan email dan password tidak ditemukan, sudah sesuai. Nah, yang terakhir yaitu tidak menginput username dan password, maka sistem akan menolak dan memberikan peringatan email dan password tidak boleh kosong. Setelah sistem dibuat, diimplementasikan, serta diuji cobakan, maka kita juga perlu memasukkan dari sebuah sistem itu sendiri. Nah, kira-kira masukannya, meskipun model algoritma Naive Bayes memiliki kinerja yang baik secara umum, adanya kasus prediksi yang meleset menunjukkan bahwa model mungkin dapat ditingkatkan atau disesuaikan lebih lanjut. Model dapat dibandingkan dengan beberapa jenis algoritma machine learning yang lain agar mendapatkan hasil performa yang baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.